kembali lagi di podcast kami yang akan membahas mengenai Penghantar Tidur Panjang oleh Eka Kurniawan yang ia publish pada tahun 2015. Nah, Eka Kurniawan ini gemar sekali memberikan spotlight pada perempuan. Bisa dibilang penulis feminisme. Seperti pada karyanya yang menjadi masterpiece pada tahunnya yang dikenal oleh berbagai kalangan, yaitu Cantik Itu Luka. Nah, karyanya itu sering sekali membalut ketragisan terlebih pada perempuan. Seperti karya ini, tokoh utamanya harus menggantikan peran ayahnya dan mengalami kesulitan keluarga, juga kehidupannya, dan perempuan itu tidak didengarkan, juga tidak diberikan ruang untuk berbicara. Sehingga kami akan membahas mengenai teori feminisme. Oke, kita beralih pada sinopsis. Cerpen ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga tokoh Aku yang bertitik pusat pada reaksi ayahnya semasa hidup. Entah itu reaksi untuk anak-anaknya ataupun lingkungan sekitarnya. Awalnya diceritakan bahwa ayahnya sedang mengalami masa kritis dan hal tersebut membuat tokoh Aku flashback gitu ke masa lalu. Anak-anak ayahnya termasuk dirinya sendiri seringkali mengambil jalan yang bertentangan dengan nilai dari kedua orang tuanya. Misalkan menggunakan kaos bergambar Lenin atau memilih partai yang tidak sesuai dengan orang tuanya pilih. Tetapi ayahnya tidak menolak, tetap menerima, apalagi memarahi mereka. Ia justru mendukung dengan caranya sendiri. Bahkan ketika anak-anaknya disebut komunis gitu, kata tokoh ibu dalam cerpen itu yang sebetulnya katanya komunis, ayahnya tidak marah, tetapi justru memberikan modal anaknya untuk membangun peternakan atau melanjutkan kuliah filsafatnya. Pada akhirnya ayahnya meninggal dengan menyebut nama Allah, dan di akhir cerita diceritakan bahwa ayahnya adalah seorang kiai yang sering membantu orang lain, bahkan walaupun ia sudah meninggal, ia masih bisa memberikan ongkos pada anaknya. Nah, berikutnya saya akan membahas karakter utama dalam cerpen Penghantar Tidur Panjang. Tokoh utama dalam cerpen ini adalah Aku sebagai seorang mahasiswa filsafat yang berpikiran bebas dan agak kritis terhadap agama. Sementara ayahnya adalah tokoh yang religius, mengajar ngaji, jadi khatib Jumat, dan mendirikan surau. Meski berbeda keyakinan dan cara pandang, hubungan mereka hangat dan saling menghormati. Ayahnya tidak pernah memaksakan anak-anaknya, bahkan tetap tenang saat anak-anaknya berpakaian atau berbicara hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Sifat dominan yang dimiliki oleh Aku sebagai tokoh utama dalam cerpen ini adalah ia memiliki sifat kritis, mandiri dalam berpikir, tapi tetap menyayangi keluarganya. Sedangkan sifat dominan dari ayahnya adalah toleran, sabar, bijaksana, dan terbuka. Subjek utama dalam cerpen adalah anak laki-laki sulung. Sementara siapa yang berbicara? Dominasi suara dalam cerpen ini adalah kaum laki-laki, anak laki-laki sulung, dan tokoh bapak. Sementara suara perempuan dalam cerpen ini ditampilkan secara tidak langsung, yakni ibu dan adik-adik perempuan, tampil sebagai ketuan dialog berdasarkan pengamatan yang disampaikan dari sudut pandang anak laki-laki sulung. Masalah utama dalam cerpen ini adalah kondisi bapak yang kritis. Penyelesaian masalah dilakukan oleh tokoh anak laki-laki sulung secara mendominasi. Ia yang mendampingi sang ayah sebelum mengembuskan nafas terakhir, juga mengurus pemakaman. Sementara ibu dan adik perempuan ditampilkan dengan peran pendamping, peran religius. Berulang kali diucapkan ibu dan adik perempuan sedang membaca Yasin. Pengarang memposisikan diri sebagai pengamat masyarakat patriarki yang tidak terlalu tegas, karena suara perempuan dalam cerpen ini ada. Perempuan punya suara, mereka bicara, tetapi tidak mengarahkan narasi, bahkan tidak menjadi penentu keputusan. Suaranya ada sebatas pendamping. Peran perempuan yang cukup menjadi sorotan adalah ketika tokoh ayah mengatakan, biar ia pergi dari rumah dan mendapat jodoh. Bahkan ketika sang anak perempuan kuliah, adanya ungkapan ini menandakan bahwa perempuan ditentukan oleh pernikahan. Secara garis besar, cerpen ini membahas masyarakat menengah dengan latar belakang keislaman, terlebih bagaimana narator itu menarasikan bapaknya yang seorang kiai. Seorang kiai yang tidak digambarkan secara detil bagaimana kekiaiannya itu, hanya sebatas dari penilaian dan pengamatan narator sebagai seorang anak laki-laki. Tokoh-tokoh perempuan di cerpen ini hanya diamati dan diceritakan, tidak menjadi subjek atau pelaku utama, karena memang cerpen ini membahas tentang bapak, bukan tentang adik perempuan.
Hanya saja ada beberapa poin menarik tentang penggambaran narator laki-laki terhadap adik-adik perempuannya. Salah satunya penggambaran tentang perkataan bapak yang mengatakan bahwa adik perempuan narator yang sekolah di IAIN itu divisikan berkuliah hanya agar keluar dari rumah dan mendapat jodoh. Hal tersebut sangat mencerminkan masyarakat yang patriarkal di Indonesia. Nah, membahas kelebihan dari cerpen cerita pengantar tidur, cerpen ini memiliki alur yang mudah untuk dipahami oleh para pembaca, terlebih jika harus dibandingkan dengan karya-karya lainnya dari Eka. Walaupun penggunaan bahasanya cukup baku, tapi tetap nyaman untuk dibaca. Selain itu juga detail-detail cerita singkat yang ditulis oleh Eka juga menggambarkan serta menyenangkan para pembaca, karena para pembaca ini nantinya bisa mengetahui lebih jelas tentang tokoh-tokoh di dalam cerita. Contohnya seperti jurusan yang diambil oleh keempat anak bapak dan informasi bahwa si bungsu ini masih bersekolah, serta penjelasan tentang karakter bapak ini lebih sabar jika dibandingkan dengan tokoh ibu. Selain itu juga pesan yang ingin disampaikan penulis tersampaikan dengan sangat baik dan jelas. Terus mengenai kekurangan dari cerpen ini, cerita ini tuh sebenarnya sangat kompleks. Jadi untuk para pembaca yang kurang atau belum sering membaca sebuah cerita pendek atau novel, ini akan terasa sulit sehingga mereka harus membaca berulang kali untuk menyimpulkan maksud dari suatu peristiwa yang ada di dalam cerpen. Nah, selain itu juga ada bagian cerita yang terkesan melompat-lompat sehingga pembaca perlu menyambungkan sendiri agar bisa memahami alur cerita yang dimaksud penulis. Rating 1 dari 5 itu sekitar 3,5/5. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat cerpen pengantar tidur panjang karya Eka Kurniawan ini menggunakan sudut pandang feminis. Kritik sastra feminis bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkritik representasi perempuan, posisi mereka dalam struktur naratif, serta bagaimana gender mempengaruhi dinamika kekuasaan dalam cerita. Pada poin pertama, kita akan membahas mengenai posisi tokoh perempuan sebagai tokoh pendukung. Cerpen ini menempatkan tokoh perempuan, yaitu 3 adik perempuan, dan tokoh ibu sebagai tokoh sampingan atau pendukung. Nah, mereka ini tidak menjadi pusat narasi, melainkan hadir untuk melengkapi cerita dan menyoroti karakter utama, yaitu tokoh aku. Kehadiran ibu sebagai jembatan penokohan. Kehadiran ibu menjadi penting bukan karena perannya yang independen, melainkan karena ia berfungsi sebagai jembatan untuk menokohkan sang bapak. Artinya, karakter ibu ada untuk memperkuat atau menjelaskan tindakan serta sifat-sifat tokoh bapak. Nah, pada poin kedua yang kami temukan adalah stereotip dan tekanan dalam relasi cinta. Adanya otoritas patriarki. Cerpen ini menunjukkan adanya stereotip bahwa seorang bapak memiliki otoritas penuh dalam menentukan nasib anak perempuannya, terutama dalam urusan cinta dan pernikahan. Tekanan ini muncul sebagai bentuk kontrol patriarkis terhadap kehidupan pribadi anak. Kemudian ada perempuan sebagai objek yang harus terjodohkan. Stereotip ini terlihat jelas saat tokoh bapak menganggap anaknya akan ketemu jodoh setelah meninggalkan rumah, bukan sebagai hasil dari pilihan atau kemandirian anak itu sendiri. Jika dipikir-pikir, cerpen pengantar tidur panjang tidak hanya tentang seorang bapak yang sedang dalam kondisi kritis saja, tetapi juga bagaimana perempuan itu sering ada tapi tidak benar-benar didengar. Di sini letak kritik feminisnya. Tokoh-tokoh perempuan seperti ibu dan adik-adik memang muncul di cerita, tapi cuman lewat pandangan anak laki-laki saja. Mereka berbicara tetapi tidak mengarahkan cerita. Bahkan waktu kuliah saja mereka dianggap hanya untuk cepat mencari jodoh saja. Nah, dari semua benang merah yang sudah kelompok kami tarik, kelihatan sekali bahwa pengantar tidur panjang itu bukan hanya kisah keluarga biasa, tetapi juga potret kecil ya masyarakat patriarkal. Di mana seorang perempuan itu masih sering berada pada latar, suara-suaranya tidak terlalu terdengar, hanya sebagai bayang-bayang saja dari suara lelaki yang dominan. Eka Kurniawan memang jago sekali dalam menulis hal serius, tapi dikemas dengan gaya yang begitu santai, sehingga kita pun sebagai pembaca tidak sadar bahwa memang ternyata pesannya sedalam itu. Jadi kita bisa berpikir, oh ceritanya lucu tapi juga sedih ya.
Jadi intinya meski cerpen ini kelihatan ringan, pesannya sangat dalam, yakni perempuan juga memiliki ruang untuk didengar. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami dan juga review singkat bedah cerpen Eka Kurniawan. Terima kasih.